Shalom ibu-ibu WBI yang ada di Kopo, apa kabar? Saya berdoa semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat semua, dan diberkati oleh Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema membangun keluarga yang kuat di tengah-tengah krisis yang sedang terjadi atau membangun keluarga yang bahagia. Kenapa? Karena keluarga merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita selain daripada Tuhan Yesus. Dan keluarga juga merupakan hal yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Terlebih lagi dalam pandangan Tuhan. Oleh sebab itu di dalam pelayanan Tuhan Yesus yang pertama kali, Tuhan Yesus tidak menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus tidak membangkitkan orang mati. Tuhan Yesus tidak mengusir setan. Dia bisa melakukan itu semua. Tapi pertama kali yang dilakukan dalam pelayanan adalah menolong satu pesta perkawinan yang sedang goncang di Kana. Berarti keluarga merupakan suatu hal yang sangat penting di dalam pandangan Allah. Ya. Keluarga saudara, kalau kita melihat sesukses apapun kita tahu, sesukses apapun kita, sekaya apapun kita. Tapi kalau keluarga kita tidak kuat, keluarga kita tidak bahagia, maka itu merupakan suatu penderitaan yang besar. Maka itu merupakan suatu kesedihan yang besar. Semua keluarga mempunyai masalah masing-masing. Baik orang kaya, dia punya masalah masing-masing dalam keluarga. Baik keluarga hamba Tuhan punya masalah masing-masing. Dan di dalam Alkitab juga keluarga Abraham, Ishak, dan Yusuf juga punya masalah masing-masing. Bagaimana kita membangun keluarga yang kuat di tengah-tengah krisis yang sedang terjadi? Yang pertama, kita harus punya rasa syukur. Ini yang pertama. Kalau kita melihat dalam Mazmur 128 ayat 2 mengatakan demikian. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Jadi kalau kita bisa makan, kita bisa menikmati dari hasil yang kita kerjakan. Mungkin suami yang bekerja atau juga ada istri yang bekerja, yang kita kerjakan. Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Bagaimana kita bisa menikmati apa yang kita kerjakan? Bagaimana kita bisa menikmati saudara, apa yang kita miliki di dalam kehidupan kita? Kalau kita punya rasa syukur. Kenapa? Rasa syukur adalah permulaan daripada kebahagiaan. Jadi kalau kita mau keluarga kita bahagia, harus dimulai dengan rasa syukur. Memang ada alasan untuk kita bersyukur, ya. Tapi ada alasan juga untuk kita mengeluh atau bersungut-sungut. Semua tergantung cara pandang kita dan keputusan daripada kita sendiri. Kalau kita melihat terus, ya, hal-hal yang negatif, kekurangan pasangan kita atau kekurangan daripada anak-anak kita tidak bisa bersyukur. Tapi kalau kita melihat terus yang baik, ya, yang positif dari suami kita, dari anak-anak kita, maka kita bisa bersyukur. Perusak utama keluarga adalah rasa ketidakpuasan. Tidak puas misalkan terhadap pasangan kita, istri tidak puas terhadap pasangan, terhadap suami, tidak puas terhadap anak-anak, tidak puas tentang keadaan keuangan yang dihasilkan oleh suami atau pekerjaan daripada suami, tidak puas karena keberadaan hari-hari ini. Kalau kita tidak puas, maka ada tuntutan-tuntutan pasti dalam hidup kita. Maka ada sungut-sungut dalam kehidupan kita. Maka kita menjadi orang yang suka membanding-bandingkan. Dan akhirnya kita bisa kecewa. Keluarga hancur karena tidak pernah merasa puas. Suka menuntut dan akibatnya tidak bisa bahagia. Oleh sebab itu kita harus mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan di dalam keluarga kita. Ya. Karena pada waktu kita mensyukuri, ya, firman Tuhan ada mujizat ketika kita bersyukur. Jadi kita jangan suka membanding-bandingkan dengan orang lain. Karena pencuri daripada kebahagiaan adalah ketika kita suka membanding-bandingkan dengan orang lain. Jadi yang pertama, kita harus punya rasa syukur untuk membangun keluarga yang kuat. Yang kedua, ketika masalah terjadi dalam keluarga kita harus cepat berdamai. Matius 5:23-24 mengatakan demikian.
Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi firman Tuhan yang kedua, kalau kita mau membangun keluarga yang kuat, ketika masalah terjadi kita harus cepat berdamai. Di tengah-tengah krisis dalam kehidupan keluarga berkeluarga, kita tidak lepas daripada masalah yang terjadi. Tapi ketika masalah itu terjadi, kita harus cepat berdamai terlebih dahulu. Berdamai dulu dengan saudaramu. Artinya berdamai dulu dengan keluargamu, dengan suamimu, ya, dengan anak-anakmu, dengan mertuamu. Dan pada waktu masalah itu terjadi, ya, dan mengerucut pasti kepada masalah apapun, mengerucut kepada beda pendapat, beda pemikiran. Tapi jangan kita memperbesar, ya, jangan memperbesar perbedaan, jangan memperbesar pemikiran. Karena Tuhan menciptakan laki-laki dan wanita itu beda, saudara. Jadi perbedaan itu justru untuk apa, saudara? Untuk saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Apa yang tidak ada pada istri ada pada suami. Apa yang tidak pada suami ada pada istri. Bahkan firman Tuhan mengatakan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Jadi kita harus berdamai dulu, bukan berperang. Sehingga ada berkat yang menyertai dalam keluarga kita. Sehingga tidak ada celah untuk iblis bekerja di dalam keluarga kita. Mazmur 133 ayat 1-3 yang sering kali kita dengar berbunyi demikian. Nyanyian siarah Daud. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Firman Tuhan mengatakan sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Kalau kita rukun dalam keluarga, saudara, suami istri, orang tua, anak, itu baik dan indah. Artinya kalau kita rukun itu menyenangkan Tuhan. Itu memuliakan Tuhan. Sehingga ada berkat di dalam keluarga kita. Contoh, kalau kita melihat ada suatu tempat yang baik dan indah, pasti kita akan sering datang ke tempat itu. Saudara. Demikian juga kalau dalam keluarga kita, saudara, keluarga kita rukun, maka Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir dengan mujizatnya, Tuhan hadir dengan berkat-berkat di dalam keluarga kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan Tuhan akan memberitakan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Artinya kita bukan mengejar berkat, tapi kita akan dikejar oleh berkat. Berkat bisa berupa keuangan. Kehidupan bisa berbicara kesehatan, kesembuhan, perlindungan, penyertaan Tuhan, ya, yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara, bahkan umur panjang. Jadi kalau kita rukun atau berdamai di dalam keluarga kita. Dan untuk saya dan saudara dalam keluarga bisa damai, untuk kita bisa rukun, maka kita harus mengalahkan ego kita masing-masing. Dan kita harus mematikan daging kita masing-masing. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita membangun keluarga yang kuat? Kita harus tingkatkan komitmen kita dengan pasangan kita di tengah-tengah krisis yang sedang terjadi. Jangan sampai komitmen kita dengan pasangan kita sudah berkurang, tidak seperti dulu lagi. Terlebih lagi komitmen ketika kita menikah. Ya, aku menerima engkau baik dalam keadaan suka duka, baik dalam keadaan sakit maupun sehat, baik dalam keadaan kaya maupun miskin, sampai kematian memisahkan kita. Jadi kita harus meningkatkan komitmen kita dengan pasangan kita. Jangan sampai di tengah-tengah krisis komitmen kita sudah berkurang. Istri kurang memperhatikan suami. Misalkan istri kurang mengurus rumah tangga. Komitmen kita sudah menurun. Fokusnya sudah menurun sama keluarga. Kalau kita melihat kenapa Nuh bisa membangun, bisa melewati air bah. Kenapa Nuh? Karena ia membangun bahtera yang kuat, bahtera yang kokoh, bahtera yang tidak bocor. Dan saya berdoa, ya, bahtera dalam keluarga kita masing-masing di tengah-tengah krisis ini, bahtera keluarga menjadi bahtera yang kuat, yang kokoh, yang tidak bocor di dalam keluarga, dalam keluarga kita. Oleh sebab itu kita harus membangun komitmen untuk menjaga bahtera keluarga dalam kehidupan kita. Waktu kita harus lebih lagi
diberikan dalam keluarga kita. Perhatian kita harus diberikan lebih lagi buat keluarga. Sehingga tidak ada yang sakit hati, sehingga tidak ada yang kecewa. Karena itu sudah dibereskan lewat kehidupan kita. Krisis boleh bisa terjadi hari-hari saudara. Tapi pernikahan keluarga kita merupakan keluarga yang kuat. Yang keempat, bagaimana kita membangun bahtera yang kuat. Menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang nyaman. Kejadian 6 ayat 21-22. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukan. Nuh bisa melewati air bah karena Nuh membangun bahtera keluarga yang kuat. Dan kita melihat firman Tuhan mengatakan, dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Jadi karena di bahtera itu saudara melimpah dengan makanan. Sehingga tercukupi kebutuhannya. Demikian juga dengan kita. Masing-masing kita butuh makanan. Secara tubuh, manusia itu terdiri tubuh, jiwa dan roh. Secara tubuh atau jasmani, kebutuhan sehari-hari di dalam keluarga harus dicukupi. Ya. Secara jiwa, contohnya saudara, suami, contohnya secara jiwa apa? Ya, saudara, makanan suami ya adalah butuh dihargai, butuh dihormati sama istri, bukan direndahkan, saudara, bukan dibodohin. Demikian juga dengan istri juga, saudara. Ya, makanan secara jiwa istri butuh dikasih, butuh diperhatikan, butuh dimengerti, butuh disupport. Makanan secara jiwa untuk anak-anak butuh diperhatikan dan dikasih. Maka kalau dalam keluarga kita ada banyak makanan yang berlimpah-limpah. Dan secara roh, saudara, kita ini manusia roh, saudara. Apa makanan daripada manusia roh? Yaitu kita harus berdoa, kita harus merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu kita terlebih lagi, kita harus membangun mezbah di dalam keluarga kita. Pujian, penyembahan, saudara, doa kepada Tuhan. Sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang kuat di tengah-tengah krisis yang sedang terjadi. Karena mezbah adalah tempat pertemuan antara kita dengan Tuhan. Dan di mezbah itu kita dipersatukan oleh Tuhan. Kita diubahkan oleh Tuhan. Sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang kuat di tengah krisis. Menjadi keluarga yang bahagia di tengah-tengah krisis yang sedang terjadi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan Tuhan. Kami merindukan keluarga kami menjadi keluarga yang kuat. Keluarga yang bahagia di tengah-tengah krisis yang sedang terjadi hari-hari ini Tuhan. Kami harus memiliki rasa syukur di dalam keluarga kami Tuhan. Untuk apa yang Tuhan sudah berikan di dalam keluarga kami masing-masing Tuh. Kami mau berdamai ketika masalah terjadi dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami Tuhan. Kami mau meningkatkan komitmen dengan pasangan kami ya Tuhan. Dan bahkan kami Tuhan, di dalam keluarga kami Tuhan, menjadi keluarga yang bahagia ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berkati seluruh ibu-ibu WBI, Roh Kudus yang memampukan untuk setiap kami melakukan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga lewat keluarga kami, keluarga yang kuat, keluarga bahagia, nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan ya Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh ibu-ibu WBI ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Tuhan memberkati kita semua.